Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baiklah, kami dari kelompok 6, anggota kelompok Clarissa Putri Aryani, Purnama Ahsan, dan saya sendiri, Sugianto, dan yang kami hormati Al-Mukarram Ibu Heni Mulyasari ST MAG selaku dosen pembimbing sekaligus Ketua Prodi Ekonomi Syariah. Adapun pembahasan yang akan dipresentasikan pada video ini yaitu mengenai kepemilikan negara sebagai pendapatan negara. Kemudian terdapat 4 poin dalam judul ini sesuai silabus. Yang pertama kharaj, yang kedua jizyah, yang ketiga khumus, dan yang keempat dharibah. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke materi yang pertama yaitu kharaj. Pembahasan yang pertama yaitu kharaj. Kharaj berasal dari kata kharaja yakhruju khurujan, yang artinya keluar atau sejenis pajak yang dibebankan atas tanah yang dimiliki oleh non-muslim. Sedangkan dalam istilah syar'i, kharaj adalah pajak yang dikenakan atas tanah yang ditaklukkan oleh pasukan Islam. Makna lain dari kharaj adalah pajak bumi yang diwajibkan oleh kepala negara kepada masyarakat yang mengadakan perjanjian perlindungan negara. Nah, pada mulanya tanah kharaj adalah harta ghanimah berupa tanah yang diambil melalui peperangan. Pada zaman Rasulullah, Umar bin Khattab adalah orang pertama yang membangun lembaga kharaj dalam Islam. Munculnya lembaga kharaj dalam Islam diakibatkan dari pandangan Umar yang jauh ke depan demi terpenuhinya kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat. Kemudian penentuan tarif kharaj didasarkan pada faktor-faktor. Yang pertama, subur dan tidaknya tanah. Semakin suburnya tanah, maka tarif kharajnya semakin tinggi. Yang kedua, jenis tanaman. Misal tanaman kurma, mangga, durian misalkan. Perbedaan jenis tanaman pun maka akan mempengaruhi tarif kharaj itu sendiri. Yang ketiga, metode irigasi. Contohnya, petani misalkan mengairi sawahnya dengan air hujan, dan petani yang lain mengairi sawahnya dengan air dari gunung. Nah, maka itu juga salah satu faktor yang mempengaruhi tarif kharaj. Yang keempat, letak tanah. Nah, misalnya letak tanahnya yang lebih mendekati ke kota biasanya lebih mahal daripada yang di desa. Kelima, kemampuan pemilik tanah dalam mengolah tanah itu sendiri. Semakin pemilik itu pandai mengolah tanah itu dan menghasilkan banyak buah-buahan, maka tarif pajak pun akan lebih tinggi. Dengan demikian, besar kecilnya kharaj diserahkan pada keputusan negara. Nah, dari 5 faktor tersebut, besar kecilnya diserahkan pada keputusan negara. Tanah yang dikenai pajak menurut Abu Yusuf. Pertama, wilayah lain di luar Arab di bawah kekuasaan Islam. Misal, wilayah yang diperoleh melalui peperangan antara umat muslim dan non-muslim yang dimenangkan oleh umat muslim. Nah, kemudian tanah dari non-muslim maka akan otomatis menjadi tanah kaum muslim. Maka tanah tersebut akan dikenai pajak kharaj. Yang kedua, wilayah yang berada di bawah perjanjian damai. Misal ada penduduk non-muslim yang ingin masuk ke wilayah kaum muslimin atau wilayah Islam, maka akan dikenakan pajak usr atau bea cukai. Lalu penduduk yang tidak memeluk Islam atau non-muslim maka akan membayar kharaj. Yang ketiga, tanah taklukan.
yang terdiri dari penduduk yang masuk Islam sebelum kekalahan, maka tanah yang mereka miliki akan tetap menjadi milik mereka dan harus membayar usur. Lalu tanah taklukan tidak diserahkan dan tetap dimiliki zimmi, maka wajib membayar kharaj. Lalu tanah yang dibagikan kepada para pejuang, maka tanah tersebut dipungut usur. Lalu tanah yang ditahan negara, maka kemungkinan jenis pajaknya adalah usur dan kharaj. Nah, adapun cara yang digunakan dalam penarikan kharaj pada masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama, muqasamah. Muqasamah adalah sistem yang ditetapkan berdasarkan hasil dari porsi tanah itu sendiri. Misalkan sepertiga atau setengahnya ketika selesai kali panen, yang harus diserahkan kepada Baitul Mal. Nah, yang kedua, wazifah. Wazifah adalah kewajiban yang harus dibayar dari pemilik tanah jika lewat 1 tahun dengan ketetapan yang berlaku. Selanjutnya, dasar hukum kharaj. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am tas'alum kharjan fa kharaju rabbika khairu wa huwa khairur raziqin. Yang artinya, atau kamu minta upah kepada mereka, maka upah dari Tuhanmu adalah lebih baik dan dia adalah pemberi rezeki yang paling baik. Kemudian dalil yang kedua yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ma sa'altukum min ajrin fahuwa lakum in ajriya illa 'ala Allah wa huwa 'ala kulli syai'in syahid. Yang artinya, katakanlah Muhammad, imbalan apapun yang aku minta kepadamu maka itu untuk kamu. Imbalanku hanyalah dari Allah dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Selanjutnya, pengambilan kharaj menurut Abu Yusuf. Nah, contoh yang pertama yaitu untuk kebun kurma 10 dirham setiap jaribnya, sedangkan satu jarib sama dengan 60 hasta, sedangkan satu hasta sama dengan 0,45 meter. Nah, kesimpulannya 0,45 meter dikali 60 sama dengan 27 meter. Jadi setiap 27 meter kebun kurma maka akan dikenakan tarif sebesar 10 dirham untuk setiap jaribnya. Lalu untuk kebun tebu 6 dirham setiap jaribnya. Untuk sayur-sayuran 5 sampai 10 dirham satu jaribnya. Sedangkan untuk tanaman gandum sebanyak 4 dirham satu jaribnya. Tarif kharaj untuk produksi tanaman baru dikenakan 8 dirham dalam setiap jaribnya. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu jizyah. Kata jizyah berasal dari kata jaza yajzi yang berarti balasan. Secara bahasa, jizyah berasal dari kata jaza yang berarti penggantian kompensasi atau balasan atas suatu kebaikan. Secara terminologi, jizyah adalah penerimaan negara yang dibayarkan oleh warga non-muslim, khususnya ahli kitab untuk jaminan perlindungan jiwa, properti, ibadah, dan bebas dari kewajiban militer. Menurut istilah syara, makna jizyah diartikan dengan sejumlah mata uang yang terpikul pada pundak orang yang berada di bawah tanggungan kaum muslimin dan melakukan perjanjian dengan kaum muslimin dari ahli kitab. Kemudian ada pandangan para imam mazhab tentang jizyah. Yang pertama, Imam Maliki, jizyah dipungut dari setiap umat, baik mereka ahlul kitab dari Yahudi atau Nasrani atau Majusi dan lainnya, baik itu orang Arab atau non-Arab. Kesimpulannya, pandangan Imam Mazhab Maliki ini tentang jizyah yaitu mencakup semua orang. Kemudian Imam Syafi'i berpendapat jizyah diterima dari ahlul kitab baik Arab maupun Azam, termasuk orang Majusi yang menyembah api ketika itu. Jizyah tidak diterima dari penyembah berhala secara mutlak. Nah, menurut pendapat Imam Syafi'i ini, ahlul kitab dari kalangan Yahudi, Nasrani, dan Majusi maka dapat diterima jizyahnya, kecuali penyembah berhala, maka jizyahnya tidak diterima. Abu Hanifah berpendapat tidak diterima jizyah dari orang Arab kecuali masuk Islam atau perang.
Jika ingin diterima jizyahnya, maka orang Arab harus masuk Islam atau berperang. Selanjutnya, landasan hukum jizyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. Artinya, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian. Dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan mereka tidak beragama dengan agama yang benar, yaitu dari orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka, Yahudi dan Nasrani, sehingga mereka membayar jizyah dengan patuh, dan mereka itu orang yang tunduk. Quran Surah At-Taubah ayat 29. Selanjutnya, besar pungutan jizyah. Menurut Imam Mazhab, dalam beberapa riwayat menjelaskan bahwa kadar dari jizyah sudah ditentukan baik sedikit maupun banyaknya. Bagi mereka yang miskin dan tidak mempunyai usaha adalah sebesar 12 dirham. Sedangkan atas orang-orang yang berada di kelas pertengahan dikenakan sebesar 24 dirham, dan atas orang-orang kaya adalah 48 dirham. Sedangkan menurut Imam Malik dalam riwayatnya yang masyhur mengatakan bahwa atas setiap orang kaya maupun miskin dikenai jizyah sebesar 4 dinar atau 40 dirham. Nah, menurut Imam Malik ini tidak membedakan yang mana yang miskin dan yang kaya. Semuanya dikenai pajak jizyah yang sama, yaitu sebesar 4 sampai 40 dirham. Tergantung kepada kebijakan dari orang yang mengelola jizyah tersebut. Namun menurut Imam Syafi'i hanya wajib membayar jizyah sebesar 1 dinar, baik bagi orang kaya, fakir maupun menengah. Selanjutnya, tujuan pungutan jizyah. Jizyah merupakan salah satu sumber keuangan dalam Islam yang berfungsi untuk menutupi pembelanjaan kepentingan umum. Sedangkan tujuan dari penarikan jizyah adalah yang pertama, sebagai imbangan zakat yang diambil dari orang Islam. Yang kedua, sebagai bentuk loyalitas terhadap pemerintahan Islam. Selanjutnya, berakhirnya pungutan jizyah. Kewajiban ahli al-zimmah membayar jizyah akan berakhir apabila mereka telah memeluk Islam, sebagaimana diterangkan dalam hadis sebagai berikut. Hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak wajib bagi seorang muslim membayar jizyah. Muhammad bin Katsir mengatakan kepada kita bahwa Sufyan ditanya tentang makna pertanyaan tersebut. Lalu ia menjawab, jika seorang ahli zimmah masuk Islam, maka tidak ada lagi jizyah atas dirinya. Nah, ketika seseorang sudah masuk agama Islam, maka jizyah tersebut akan dihapuskan. Seperti itu. Hadis riwayat Abu Dawud. Materi selanjutnya yaitu akan dilanjut oleh saudara Purnama Ahsan. Purnama 2000 years later. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan melanjutkan pada pembahasan yang ketiga, yaitu tentang khumus. Pengertian khumus. Khumus secara bahasa artinya 1/5 atau 20%. Dalam hukum fikih, khumus berarti kewajiban harta yang harus dikeluarkan oleh seorang hamba sebanyak 20% dari kelebihan pendapatannya setelah dipotong biaya kebutuhan hidupnya selama 1 tahun. Tentang kewajiban khumus ini, Allah menegaskan dalam kitab suci Al-Quran yang terdapat pada surat Al-Anfal ayat 41.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang kamu peroleh, maka seperlimanya untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad di hari Furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Next. Perbedaan khumus dengan zakat. Ada beberapa perbedaan antara khumus dengan zakat, yaitu zakat adalah mengeluarkan sebagian harta sebagai upaya membersihkan dan mengembangkan harta kekayaan tersebut. Sedangkan khumus adalah suatu kewajiban yang harus dikeluarkan karena dalam setiap keuntungan terdapat hak orang-orang yang telah disebutkan Allah bagian-bagiannya yang telah disebutkan pada surat Al-Anfal ayat 41 tadi. Yang kedua, zakat memiliki nisab, sedangkan khumus tidak memiliki nisab. Sudah jelas perbedaan antara khumus dan zakat, yaitu zakat memiliki batasan harta di mana apabila harta tersebut telah mencapai nisab, maka zakat wajib dikeluarkan. Sedangkan khumus tidak. Meskipun sudah mencapai 1 tahun, tetapi harta yang dimiliki tidak mencapai nisab, khumus tetap wajib dikeluarkan, yaitu 1/5 dari harta yang kita miliki pada akhir tahun. Nah, khumus tidak memiliki nisab, tetapi tetap wajib dikeluarkan setiap tahunnya. Misal, pada tanggal 1 Juni kita memulai usaha. Nah, dan pada tanggal 30 Mei kita sudah harus menghitung berapa harta yang kita miliki supaya pada tanggal 1 Juni itu kita sudah bisa wajib mengeluarkan khumus. Apabila harta sudah dihitung, maka 1/5 dari harta yang kita miliki atau 20% dari harta yang kita miliki, maka wajib kita khumuskan. Perbedaan khumus dengan zakat yang ketiga ialah zakat hanya terbatas pada hal-hal seperti unta, sapi, dan kambing yang tergolong pada zakat an'am, emas dan perak yang tergolong pada zakat nakat, dan gandum, kurma, dan anggur kering yang tergolong pada zakat wulad. Perbedaan pada khumus ialah selain 9 hal tersebut, zakat tidak wajib hukumnya, tapi wajib khumus. Dengan kata lain, khumus mencakup semua harta atau pendapatan yang kita miliki selama 1 tahun. Orang-orang yang berhak menerima zakat yaitu adalah yang seperti yang kita tahu, yaitu asnaf 8. Sedangkan khumus khusus hak Allah, Rasul, dan keluarganya, karena mereka telah diharamkan menerima zakat. Sebagai gantinya mereka harus mendapat khumus. Orang yang telah mengeluarkan zakat, dia tetap berkewajiban mengeluarkan khumus. Bagi yang tidak mengeluarkan khumus dari setiap keuntungan yang mereka dapatkan, maka mereka termasuk orang-orang yang menzalimi hak Rasulullah dan keluarganya. Next. Apa-apa saja yang wajib dikhumuskan? Yang pertama ialah
hasil rampasan perang yang diperoleh kaum muslimin karena perang yang terjadi antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Jadi sudah jelas ya, harta rampasan itu wajib dikhumuskan karena termasuk dari sebuah keuntungan yang kita dapatkan. Yang kedua, barang tambang seperti logam, emas, perak, besi, tembaga, batu bara, timah, dan sebagainya. Barang tambang juga termasuk harta yang wajib dikhumuskan. Tapi kenapa emas dan perak masuk kepada khumus? Perbedaan zakat dengan khumus yaitu apabila kita menemukan emas dan perak, tetapi emas dan perak itu tidak mencapai satu nisab, maka harta tersebut masuk kepada golongan khumus. Dan apabila emas dan perak yang kita dapatkan dari barang tambang itu melebihi dari satu nisab, maka dia wajib dikeluarkan atas nama zakat. Yang ketiga, harta karun seperti logam, emas, dan diperoleh dari dalam tanah. Yang keempat, hasil yang diperoleh dari selama di dalam laut atau sungai. Jadi apa-apa saja yang kita dapatkan selama di dalam laut dan sungai, apabila yang kita dapatkan itu menghasilkan dan menguntungkan, maka harta tersebut termasuk pada khumus. Yang kelima, hasil milik pribadi yang bercampur dengan harta haram tersebut dan tidak tahu jumlah nominalnya dan siapa pemiliknya, maka kita tetap wajib mengkhumuskan. Tetapi apabila harta yang bercampur itu kita tahu siapa pemiliknya dan berapa jumlah nominalnya, maka kita harus mengembalikan dulu sebelum kita mengeluarkan khumus. Nah, jika kita tidak mengetahui jumlah dan siapa pemiliknya, maka harta itu boleh dihitung kepada harta kita pribadi, tetapi kita wajib mengeluarkan khumus. Yang keenam, tanah orang muslim yang dibeli oleh orang zimmi. Jadi orang zimmi itu ialah orang kafir atau non muslim yang tinggal di wilayah atau sebuah negara Islam, dan orang-orang kafir itu membeli tanah di sana. Maka zimmi atau orang kafir itu berhak mengeluarkan 20% dari hartanya setiap tahunnya kepada pemerintah Islam. Jadi seorang zimmi wajib mengeluarkan khumus karena dia hidup di dalam wilayah Islam. Yang ketujuh, kelebihan dari pendapatan seseorang selama 1 tahun. Jadi seseorang wajib mengeluarkan khumus ketika kelebihan dari pendapatan seseorang selama 1 tahun. Next, pembahasan selanjutnya yaitu cara mengeluarkan khumus. Yang pertama, 3 bagian khumus yang pertama yaitu untuk Allah, Nabi, dan imam harus diberikan kepada hakim syar'i atau kepada marja' yang ditaklidinya, atau dikelola untuk kepentingan lain tapi harus dengan izin hakim syar'i atau marja' taklid tersebut. Yang kedua, sedangkan 3 bagian yang lain dapat dikeluarkan dan diberikan kepada mereka yang berhak secara langsung, tapi tetap dengan catatan mendapat izin dari seorang hakim syar'i atau marja' atau wakilnya yang mendapat mandat dari marja'. Jadi 3 bagian yang lain itu adalah anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Nah, pembahasan selanjutnya ialah siapakah yang berhak mengelola khumus di negara kita ini? Ada beberapa orang yang berhak menerima dan mengelola khumus di negara kita. Di antaranya adalah lembaga-lembaga yang mendapat lisensi langsung dari marja' atau mujtahid dalam pengelolaan khusus. Jadi mujtahid yang kita maksud
Kalau di negara kita Indonesia, yaitu bisa dibilang MUI, Majelis Ulama Indonesia, dan lembaga-lembaga yang mendapat lisensi mungkin sudah kita ketahui, yaitu seperti Baitul Mal, Basnas, dan Lazis, dan lain-lain. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Clarissa. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ke pembahasan keempat, yaitu tentang riba. Pengertian riba. Nah, para pemateri di sini memberikan pengertian riba dalam berbagai aspek. Yang pertama, dalam syariat Islam, pajak disebut dengan riba. Nah, jadi riba ini sama artinya dengan pajak pada umumnya. Yang kedua, menurut Ghazi Inayah, kata riba dalam syariat Islam berarti beban. Diartikan demikian, katanya, karena riba atau pajak merupakan kewajiban lain yang harus dikeluarkan seorang muslim selain zakat. Namun, syariat Islam telah menetapkan bahwa riba hanya dapat digunakan untuk kemaslahatan umat muslim. Tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan yang melibatkan orang non-muslim. Jadi, Ghazi Inayah sendiri ini mengatakan, beliau adalah seorang pakar fikih yang mengatakan bahwa riba itu adalah kewajiban lain yang harus dikeluarkan selain zakat, dan ini hanya dilakukan oleh orang muslim saja dengan tujuan untuk kemaslahatan umat muslim itu sendiri. Maka dari itu, riba ini tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan umat non-muslim. Abdul Qadim Zalum, seperti dikutip Gus Fahmi dalam Pajak Menurut Syariah, mendefinisikan riba sebagai harta yang diwajibkan Allah SWT kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka ketika kondisi Baitul Mal itu tidak ada uang atau harta. Jadi, menurut Abdul Qadim Zalum ini, dalam buku yang berjudul Pajak Menurut Syariah, beliau mengatakan bahwa riba itu adalah harta yang wajib dibayar umat muslim dan digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan untuk umat muslim itu sendiri ketika kondisi Baitul Mal mereka tidak ada uang atau harta. Karena kita tidak akan tahu bagaimana keadaan keuangan negara ini yang terjadi ke depannya. Berdasarkan definisi tersebut, Gus Fahmi menyimpulkan ada 5 unsur dalam riba. Yang pertama, riba itu diwajibkan oleh Allah SWT kepada umat Islam. Jadi, riba ini hanya diwajibkan dan dipungut dari umat Islam dan untuk umat Islam itu sendiri. Yang kedua, objeknya hanya harta benda. Jadi, objek yang dikeluarkan itu hanya boleh harta benda. Yang ketiga, pelakunya terbatas. Yang keempat, tujuannya untuk membiayai keperluan umat muslim saja. Kan tadi dikatakan riba ini dari umat muslim untuk umat muslim itu sendiri. Yang kelima, diberlakukan dalam kondisi darurat. Jadi, diberlakukan dalam kondisi darurat ini, riba ini dipungut dalam kondisi genting. Maksudnya dalam kondisi genting ini ketika keuangan negara dalam artian Baitul Mal itu tidak ada uang atau harta tersebut. Selanjutnya, perbedaan riba dengan pajak biasa. Walaupun keduanya riba dengan pajak itu adalah sama, tetapi keduanya tetap memiliki perbedaan. Nah, sebenarnya slide ini juga termasuk penjelasan dari slide sebelumnya, bahwa riba itu bersifat kondisional, sedangkan pajak biasa, pajak itu berlaku secara berkelanjutan. Jadi maksud dari riba yang bersifat kondisional itu, riba itu sifatnya kondisional banget. Jadi hanya dipungut sewaktu-waktu jika kondisi genting, di mana kas negara dalam artian Baitul Mal itu dalam keadaan kosong atau kurang. Nah, jadi jika kondisi itu stabil, maka pemungutan dari riba ini akan dihentikan. Dan berbeda dengan pajak
pajak ini dipungut secara berkelanjutan dan terus-menerus. Tidak peduli kondisi negara ini lagi genting atau lagi tidak, pajak akan tetap menjalankan kewajibannya dan akan tetap berlanjut. Yang kedua, doriba yang dipungut doriba itu hanya dipungut dari orang-orang Islam yang kaya, sedangkan pajak diambil dari siapa saja tanpa membedakan agama. Nah, maksudnya itu pajak ini, doriba ini dipungut dari kaum muslim yang tergolong kaya dan tidak dipungut dari selain itu. Jadi bukan ya kalau orang-orang miskin atau yang lainnya itu tidak akan dipungut dana doriba ini. Nah, maksud dari orang kaya itu seperti apa? Orang-orang yang memiliki kelebihan harta dari pembiayaan kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya lain bagi dirinya itu. Ini contohnya seperti orang-orang kaya itu, orang-orang yang berlebihan. Nah, itu beda dengan pajak itu diambil dari siapa saja tanpa membedakan agama. Jadi semua ya, pajak itu dipungut dari semua orang, tidak membedakan harta, tidak membedakan pangkat apa, semua. Yang penting pajak biasa ini dipungut dari semua dan untuk semua. Yang ketiga, doriba itu hanya dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat Islam, sedangkan pajak digunakan untuk kepentingan umum. Jadi doriba ini intinya tadi, doriba ini dipungut dari umat Islam dan diperuntukkan untuk umat Islam sendiri, sedangkan pajak biasa itu dipungut atau diambil dari semuanya, umum dan untuk kepentingan umum. Yang keempat, doriba hanya dipungut untuk memenuhi target yang telah ditentukan. Setelah itu doriba dihapuskan, sedangkan pajak tidak mungkin dihapuskan. Jadi doriba ini dipungut untuk memenuhi target yang telah ditentukan. Jadi contohnya dalam pembiayaan jihad yang berkaitan dengannya, seperti industri militer, terus pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pokok orang fakir miskin, dan pembiayaan untuk pengadaan fasilitas umum yang menyangkut kemaslahatan orang banyak. Itu intinya, setelah target itu terpenuhi maka doriba ini akan dihapuskan. Sedangkan pajak itu tidak mungkin dihapuskan. Bayangkan jika pajak itu dihapuskan, maka keadaan ekonomi negara ini akan menjadi seperti apa. Selanjutnya, penggunaan pajak dalam sistem pemerintahan Islam. Yang pertama, memberantas kemiskinan. Jadi, tujuan pajak ini adalah untuk memberantas kemiskinan, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup mereka melalui belanja negara. Jadi, salah satu tujuan pajak ini untuk memberantas kemiskinan tersebut. Yang kedua adalah pertahanan negara, di mana salah satu alasan kenapa negara ini bisa dikatakan kuat itu dilihat dari seberapa besar peran pemerintah untuk mengalokasikan belanja negara untuk kepentingan pertahanan negaranya itu sendiri, terkhususnya seperti paramiliter, polisi, dan lain-lainnya. Yang ketiga, pembangunan hukum. Yang keempat, pembangunan infrastruktur dan fasilitas sosial. Yang kelima, untuk pendidikan. Nah, pendidikan ini sangat penting sekali, di mana sudah seharusnya pemerintah itu memberikan fasilitas atau perhatian besar di bidang pendidikan ini. Karena tujuan pendidikan itu sendiri untuk membentuk karakter yang sesuai dengan akhlak pribadi yang terpendidik. Dan pada hakikatnya, hasil dari ini semua akan berdampak untuk negara kita sendiri. Demikian presentasi dari kelompok ini. Adapun sistem tanya jawab akan dilaksanakan via grup.